kita lanjut tutorial berikutnya. Setelah sebelumnya adalah kita menggunakan get, yang mana sudah kita pernah bahas ya. Jadi kalau kita lihat di sini di YouTube saya Highwell Web API Get. Nah, di sini sudah, sepertinya sudah. Selanjutnya adalah kita menggunakan post. Tapi untuk sementara coba kita tes dulu. Kita ganti yang ini first data. Kita ganti ke last data. Last data. Jadi data terakhir yang masuk. Nah, di sini saya sudah coba reset datanya. Dan coba saya cek ya. Nah, di sini coba saya send. Nah, di sini data yang terakhir adalah ini. Coba kita post lagi ya, contoh. Nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya. Nah, jadi kalau get di sini, kita akan coba tes dulu. Nih, data terakhir adalah ini. Nah, kita coba tes di data yang terakhir. Gimana caranya? Jadi ini sebuah fungsi JavaScript ya. Jadi kita perlu tahu JavaScript. Coba kita buat dulu. Kita klik dulu yang sebelumnya kita buat. Nah, callback message. Nah, di sini kita kan baca data yang pertama ya. Pertama. Jadi dia indeks ini, array ini dihitung dari 0. Nah, gimana caranya? Ini adalah kumpulan data, kumpulan array dari ini data ini. Nah, kemudian kita baca berapa lengthnya. Var data length th sama dengan data.length th. Nah, data di sini berarti data length th dikurang 1. Kenapa kurang 1? Karena indeks di sini, indeks array di sini dimulai dari 0. Oke. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu menggunakan post. Tapi sementara kita coba data. Kita tampilkan data terakhir dulu. Ya, coba ya. Misalnya seperti ini. Kita online simulasi. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ya. Get, kemudian coba GUI-nya. Triggernya. Nah, ini. Topi ya. Ini triggernya. Topi. Coba kalau kita tambah data baru. Misalnya di sini kacamata. Kacamata hitam. Misalnya 1,2. Nah, harusnya kan kalau kita get semua data. Itu kan kacamata kan yang terakhir. Yang diupdate. Coba kita get ya. Nah, betul. Oke, siap. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan post. Ini abaikan dulu, hapus. Nah, kita buat tampilan baru, misalnya display kita post misalnya. Nah, di sini main display kita buat tampilan baru, copy aja. Paste here. Nah, di sini kita arahkan ke ini, ke post. Nah, ke page post. Teksnya post. Nah, sekarang kita coba post, kita buat ini, kita copy dulu aja, copy semua. Ini saya namain biar gampang trigger dah. Trigger. Oke. Oke, klik kanan, copy. Ini copy aja nih, copy. Post, paste. Nah, di sini kita akan coba post. Nah, post di sini sudah ada dokumentasinya, jadi di sini kita buat baru post. Coba ya, kita pakai postman. URL kan seperti ini sama persis. Cuma tipenya adalah body, kita isi raw JSON. Nah, di sini kita bisa isi. Jadi ini adalah objek untuk mengisi. Jadi name, stock, price USD is available. Jadi
name ini string, stock itu number tapi integer, price USD itu number tapi float, is a variable adalah true. Jadi kita tambahin misalnya. Nah, di sini kita coba tes dulu di sini. Nanti akan kita lanjut ke menggunakan Highwell. Stoknya misalnya 20. Harganya misalnya 5.1%. Nah, nanti dia kan callback seperti ini. Callbacknya besi data yang sama. Kalau error, kalau misalnya kosong, itu saya buat dia datanya kosong. Nah, 000, oke. Ya, tetap bisa di post. Coba kita hapus dulu deh. ID-nya 6. Oke, sekarang kita lanjut ke post. Nah, di sini. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, udah hapus ya. Nah, post di sini dia tidak perlu ID karena ID-nya akan di-generate oleh API-nya, oleh database-nya. Oke. Jadi di sini kita post data misalnya. Di post tuh post data. Jadi mode yang baru nih. Nah, di sini triggernya ini kita buat variable baru. Misalnya kita buat variable baru ya. Post trigger GUI-nya. Jadi trigger ini bisa dari HMI, touchscreen-nya, atau menggunakan PLC atau otomatis. Nah, tipenya bool, bool, sudah. Nah, datanya ID nggak usah karena akan generate. Nah, name-nya di sini kita buat variable baru. Nah, di sini add new variable, kita tambahin misalnya post name. Tipenya word, data tipenya string, kita buat 30 karakter deh. Oke. Nah, terus numbernya kita integer. Stoknya aja integer. Nah, di sini kita buat baru. Nah, misalnya post stock. Tipenya integer benar. Oke. Nah. Kemudian price USD-nya float ya. Itu buat lagi. Post price USD. Ini variabel di Highwell-nya, jadi bebas seperti apa namanya. Nah, di sini gunakan float. Nah, kemudian di sini kita hapus karena dia on off ya. Kita buat apakah dia available apa enggak barangnya. Nah, di sini kita buat switch atau toggle. Nah, di sini kita buat baru. Nah, misalnya post is available. Tipenya bool. Nah, bool tuh. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat data reporting baru. Jadi setiap endpoint dia perlu buat baru. Ini kan endpoint yang sebelumnya. Sekarang buat baru. Nah, di sini third party notification, misalnya namanya post items. Post item to API server. Oke. Di sini bisa custom address, jadi dari input atau dari script. Ini fix address-nya berarti saya samain ya. Nah, atau sini dihapus dah HTTP-nya juga bisa, tidak masalah. Kemudian post mode-nya fix mode, jadi nggak pakai trigger dari sini. Ini nggak sampai cloud server proxy ya, send directly aja. Nah, di sini bisa pakai HTTP juga, atau dihapus nggak masalah deh. Nah, oke sudah. Nah, terus kita buat data group baru.
Jadi yang akan memapping semua dari HMI. Jadi yang ini nih, dia akan di-generate oleh HMI, data JSON-nya. Nah, kita buat dulu data group misalnya, saya namain trigger post. Ini nggak boleh ada spasi ya, jadi saya pakai underscore. Remote reportnya third party. Nah, di sini kan muncul dua tuh. Nah, di sini post item, trigger code-nya on off, pakai yang tadi ya, tombolnya post trigger GUI. Nah, di sini ini callback nih, nggak kita pakai sih sebenarnya, terserah mau pakai apa enggak. Nah, push mode-nya, jadi kita akan generate seperti ini. Gimana caranya? Jadi di sini tuh sebenarnya bisa dua cara, bisa configure atau JavaScript. JavaScript di sini nanti seperti ini kita buat. Nah, ini mungkin agak membingungkan ya. Misalnya kalau name nih, name, berarti kita buat seperti ini. Nah, variable reference-nya apa misalnya? Post name. Nah, dan seterusnya. Tapi kita nggak pakai ini. Ini opsi yang kedua, jadi bisa configure GUI atau bahkan JavaScript. Jadi kalau JavaScript dia harus ngerti JavaScript ya. Oke, configure. Nah, di sini kita buat objek datanya, value-nya. Nah, ini kayak JSON-nya apa? Misalnya tadi kan butuh seperti ini datanya. Kita pakai name, kita copy, name, tipenya apa string, variable kita ambil. Nah, kita post name. Nah, nanti seperti ini. Jadi akan generate key-nya ini, mirip ini. Kemudian datanya dari sini nih, dari variabelnya HMI atau PLC. Nah, selanjutnya adalah report content, kita klik lagi, data value-nya apa, stock. Nah, stock. Nah, tipenya number. Nah, di sini number itu kalau di JSON nggak peduli numbernya apakah integer ataupun float. Nah, variabelnya apa? Kita pilih test. Nah, stock. Oke, sekarang adalah price USD. Nah, kita copy lagi, report content atau value-nya apa? Kita copy. Di sini ini harus sama persis ya. Huruf kecil juga sama. Number juga, variable, kemudian di sini price USD. Terakhir adalah is available. Nah, tipenya boolean. Nah, terus tes post is available. Oke, nanti dia akan generate seperti ini. Nah, nanti ini dari HMI, dinamis atau dari PLC. Oke, sudah. Nah, kemudian post, ya kan? Coba kita online simulasi. Kita online simulasi. Kita masukkan misalnya. Nah, oke. Kita post. Nah, di sini saya masukin misalnya, oh, nggak bisa. Karena belum di input, centang input. Oke, kita ulang lagi. Kita klik 2 kali, kemudian input. Nah, input lagi. Nah, input lagi. Jadi kita input dari sini nih datanya. Atau mungkin dari PLC, hasil kalkulasi. Oh, nggak masalah. Oke, kita online simulasi. Oke. Kita tunggu. Nah, post ya, post. Misal namanya apa? Handuk. Oke, nomornya. Oh, number salah. Ini bukan number, tapi stok. Sorry. Awal deh. 6. Terus price USD itu misalnya 4.1. Oke. Persen ya, trigger ya. Apakah masuk?
Coba kita lihat di get. Handuk. Oke. Di sini bukan number ya, tapi stock. Oke. Sorry. Di get juga sama. Stock. Oke. Siap. Kita akan simulasi lagi. Oke. Kalau kita get pakai ini, post. Nah, celana hitam ya, masuk ya. Yang tadi ya. Harusnya dia celana hitam nih. Kata kita get lagi. Nah, celana hitam. Yang terakhir handuk. Nah, coba kita get lagi ya. Jadi, IPA di sini biasanya berhubungan dengan database. Gimana cara read data ataupun insert data. Atau istilahnya CRUD, create, update, delete. Nah, coba get ya. Nah, celana hitam ya. Oke. Post misalnya. Di sini misalnya topi. Terus harganya 2.6. Available-nya salah. 4.2. Stoknya 26. Ini available-nya false ya. Kita trigger. Nah, oke sudah. Get lagi. Nah, not available. Oke. Sampai sini paham? Intinya adalah ketika dia buat endpoint baru, dia perlu menambah baru. Oke, add server baru. Nah, nanti untuk mapping ke variable PLC-nya, dia perlu nambah lagi. Gitu. Sampai sini, kita akan lanjut. Karena di sini baru ada get sama post, jadi belum ada yang put delete. Jadi kita akan menunggu fitur baru dari Honeywell. Karena bisa dibilang nih fitur baru ya. Jadi nggak perlu script dan sebagainya. Oke, kita lanjut nanti next di sesi berikutnya.